Ini adalah hal yang bukan remeh-temeh juga gitu. Para anak-anak yang seperti ini niatnya baik, dan gue juga oke-oke aja sama pesan dari National Registration Department di Malaysia ini, karena ya emang bener gitu. Malaysia nggak lebay, karena ya gue rasa beberapa negara juga melakukan hal yang sama. Cuman Malaysia jadi yang pertama. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Arsya Widianti Putri. Oke, hari ini aku akan mereaction sebuah video yang mungkin sekarang menjadi sebuah keresahan untuk orang tua yang ada di Malaysia. Sempat viral juga, sempat menjadi sebuah perbincangan juga di Malaysia guys, tentang Skibidi Toilet. Siapa yang nggak tahu game ini? Game yang paling banyak dimainkan oleh anak-anak, orang dewasa, orang tua juga gitu. Tapi ternyata ini berdampak kepada sesuatu hal yang kurang baik gitu guys. Nah, aku akan reaction dari channel Bang Akil Zulkifli dan juga Bang Eno Bening guys. Nah, mungkin dari teman-teman semua belum tahu nih Skibidi Toilet itu apa gitu kan. Animasi yang dinilai aneh karena bercerita tentang pasukan toilet yang ingin menguasai dunia. Nanti kita lihat video dari Skibidi Toilet ini seperti apa. Tapi sebelum dimulai video reaksinya, seperti biasa aku mau ngajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request bisa banget DM di Instagram aku di @arsyawidiantiputri, dan teman-teman yang mau gabung di grup aku bisa banget seperti biasa, linknya ada di deskripsi di bawah ini. Udah tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa, jumlah kita mulai video reactionnya. Are you ready? Let's go. Budak ni je lah tengok. Budak ni dekat dalam toilet. Ya Allah, ya Tuhan. Oh, Skibidi pop up. Lepas tu dia kena tu. Tu ayahnya kayaknya. kayaknya. Lepas tu kena flash. Lepas tu thumbs up. Macam biasalah. Okay, next. Buat lu semua, tapi sayangnya lu semua harus bersedia para brain rot di belahan dunia manapun, karena pada akhirnya Malaysia ngeban Skibidi Toilet. Wah, Udah di-ban kok bisa-bisanya langsung. Malaysia ngeban Skibidi Toilet? Apa-apa nih di Malaysia? Sangat-sangat tidak sigma, sangat-sangat tidak ohioris ya, aura minus 500.000. Kira-kira begitulah mungkin komentar para brain rot yang melihat berita bahwa Malaysia Di-ban. akhirnya memberikan sebuah berita yang dimana melarang para orang tua untuk memberikan nama anaknya Skibidi. Emang Ini seriusan, ada ini di bukan Malaysia? bercanda. Ini udah jadi berita, dan mari kita ngapain gue bahas ya? Tapi mari kita bahas. Emang ada nama anak di Malaysia Skibidi? Skibidi dap dap yes, skibidi bap dap nip nip, itu adalah sebuah tren brain rot yang pertama kali dipopulerkan sama konten kreator di YouTube namanya Dafuk Boom. Jadi dia adalah konten kreator yang suka bikin animasi SFM antara manusia berkepala manusia tapi ada di toilet sama manusia berkepala TV yang perang antara dua kubu gitulah. Yang dimana ini bener-bener nonsens banget, plot cerita juga nggak penting dan apa-apanya juga sangat-sangat yaping nonsens lah pokoknya. Tapi disukai banget sama anak-anak, makanya videonya itu ditontonnya bukan 1 juta 2 juta tapi puluhan juta, belasan juta sama banyak orang di dunia yang mayoritasnya adalah anak kecil. Nah, sebenarnya tren brain rot ini awalnya dari para bocil-bocil tersebut yang suka banget menggunakan istilah-istilah di internet secara spamming. Jadi suka-suka mereka tuh nyebutnya apa segala macam. Jadi apa pakai aja gitu. Dengar kata Skibidi, pakai Skibidi di mana-mana, nyanyi lagu Skibidi di mana-mana. Ada kata giat gitu kan, lu semua pakai kata giat. Ohio Riz. Sekarang juga lagi masuk aura minus 100.000 dan lain-lain. Dolulu delele dololo lah, pokoknya kayak gitulah. Nah, intinya itu bocil-bocil tuh nge-spamin itu tuh. Nah, orang-orang gedenya yang ngerti kalau itu adalah semacam kegiatan anak kecil yang nggak paham apa yang mereka ucapin tapi di-spam mulu. Orang-orang gedenya itu jadi pada kayak niruin tapi dalam keadaan yang ngeparodiin gitu. Mereka tahu itu nonsens dan nggak jelas gitu. Makanya kalau lihat akhir-akhir ini banyak banget konten kreator yang mainin kata-kata Skibidi Toilet, Vanum Tax, Ohio, Giat, Riz, Skibidi Yap Yap Yes Yes gitu dan lain-lain. Nah, orang yang nggak tahu terus ngelihatnya dari parodi itu, mereka menganggap itulah yang sebenarnya terjadi gitu. Banyak masyarakat yang nggak paham kalau itu parodi. Jadi, why I explain the meme? Why I explain the meme? Oh ya, soalnya banyak yang misuse di Twitter ya. Nggak boleh tahu marahin orang yang misuse pakai meme. Meme itu bebas, meme itu terbuka, meme itu nggak ada batasannya. Kamu nggak boleh larang-larang orang pakai meme sesuka hati mereka. Yang penting kan lucu. No, Rabu cringe will not back. Meme Indonesia will not back. Let it burn.
let it burn. I love watching the world burn. Enjoy the meme. I don't care anymore. So, itulah kira-kira buat kalian yang belum tahu awal mula Skibidi, Yap Yap Yes Yes, Riz, Ohio Giat, dan lain-lainnya. Itu adalah kata-kata yang emang dipakai sama bocil asal-asalan, diparodiin sama konten kreator, terus tiba-tiba ya mulailah. Kalau orang-orang bilang zaman gua dulu normis hadir. Gua ngelarang normis, silakan pakai dengan misuse sesuka hati kalian, saya sudah tidak urus. Karena yang mau gue bahas hari ini adalah keseruan dari bagaimana kata Skibidi ini ternyata sudah diimbau sama pemerintahan Malaysia untuk tidak digunakan kepada penamaan anak. Jadi tuh Malaysia National Registration Department itu ngeluarin sebuah postingan bahwa ada nama-nama yang tidak dibenarkan untuk diberikan kepada anak-anak di Malaysia. Nama-nama tersebut adalah bodoh, busuk, harimau, Skibidi, dan evil. Bentar, harimau nggak boleh. Kalau yang lainnya kalian paham lah ya, bodoh, busuk, evil kayak juga jelas lah di bahasa Indonesia juga itu adalah kata-kata yang kasar. Dan ini gue support aja sih. Maksudnya ini adalah hal yang bukan remeh-temeh juga gitu. Pelarangan anak yang seperti ini niatnya baik, dan gue juga oke-oke aja sama pesan dari National Registration Department di Malaysia ini, karena emang bener gitu. Jangan asal-asalan namain anak, jangan namain anaknya bodoh, busuk, evil, dan Skibidi. Itu nggak dibenarkan dan gak usah dilakuin sama parents-parents di luar sana. Kalau kalian bilang ya lah lebay banget, mana ada orang tua namain anaknya asal-asalan. Bro, I wish you right. Gue berharap lu benar. Gue sangat berharap lu lah yang benar di argumen kali ini gitu loh. Karena memang baiknya seperti itu dan defaultnya seperti itu. Tapi melihat generasi cemas, gue gak bilang Malaysia atau negara manapun ya, tapi as a whole, the new generation that exposed with the internet, gue rasa gak semua orang akan seperti itu ya. Pasti ada aja orang tua yang menamakan anak dengan berbagai macam kemungkinan yang menurut mereka keren, tapi jatuhnya nggak keren. Serius man, di sekitar kita udah hadir gitu nama-nama anak-anak yang aneh-aneh dan aneh aja gitu. Gue nggak dapat kerennya tapi malah aneh aja. Ya ini preferensi ya. Pasti menurut orang tua itu keren, tapi buat gue ya aneh aja. Orang tua lu nggak salah, orang tua lu menganggap itu keren. Bayangin orang tua lu itu waktu dulu itu sering banget mendapat julukan, woi gila, respect, keren lu, keren gitu. Terus akhirnya dia terinspirasi gitu. Gue akan kasih nama anak gue respect keren karena dulu bapaknya itu di respect dan dibilang keren. Dan sekarang bayangin KTP lu namanya respect keren. Apakah menurut lu itu hal yang keren dan bisa di-respect? Ya gue gak tahu, gue berharap gak ada orang tua yang seperti itu. Makanya postingan ini juga oke-oke aja buat gue. Nah makanya kan Skibidi itu kan mungkin ramai gitu ya. Wah dari dulu bapak lu tuh kalau bercandaan Skibidi toilet bulu gitu kan, Ohio Risvanum Tax gitu. Terus tiba-tiba dinamain tuh anaknya Skibidi. Gimana ya? Ya mungkin buat lu itu adalah kata-kata yang menyenangkan, kata-kata yang seru, lucu, dan lain-lain. Tapi buat anak lu nanti pas masuk sekolah, itu adalah bahan bulian nomor satu. Nggak harus lu berak di celana dulu. Gua kata ya, generasi gue tuh yang dikatain tuh masih yang berak di celana, jatuh dikit nangis, disuapin nama emaknya. Pokoknya tindakan-tindakan bocil yang ya masih standar lah, juga bocil gitu. Pasti dikatain tuh, berak di celana, gitu segala macam kan. Bayangin, tanpa lu melakukan kegiatan yang aneh-aneh, tapi lu saat memperkenalkan diri, coba perkenalkan namamu. Nama kamu siapa? Skibidi, Bu. Aduh, apa kita nggak kesian? Apa kita tidak memikirkan anak itu ya? Sekali lagi ya, gue berharap gak ada orang tua seperti itu. Tapi somehow gue merasa apa ya, ada maksud yang tepat gitu untuk ini segera dikeluarkan gitu sama National Registration Department di Malaysia untuk enggak jangan namain anak lu Skibidi gitu ya. Walaupun lu pada pakai brand road itu setiap hari, no, Skibidi will not be good for your future child. Dan kalau kalian pikir Malaysia itu lebay banget, ngapain gua kayak gini, lebay banget, yalah biasa aja kali dan lain-lain. Negara kita punya peraturan yang gua kurang hafal ya, tapi kurang lebih kayaknya sama, yang intinya ada semacam kayak bukan cuma himbauan tapi peraturan, yaitu adalah lu nggak boleh namain anak lu yang aneh-aneh, yang maknanya nggak baik dan lain-lain. Ini gue lupa ingat, sorry. Jadi buat teman-teman yang mungkin pernah tahu hukumnya atau apa, atau mungkin koreksi, no itu anjuran bukan hukum, oke, minta maaf gue dan silakan koreksi gue di kolom komentar di bawah. Tapi seingat gue ingat banget pernah tuh, yaitu adalah nggak boleh namain anak tidak baik dan bahkan nggak boleh yang juga kepanjangan kalau nggak salah. Apakah gue bener atau salah? Please koreksi gue di kolom komentar di bawah ya. Jadi ya Malaysia nggak lebay, karena ya gue rasa beberapa negara juga melakukan hal yang sama. Cuman Malaysia jadi yang pertama untuk ngedeclare nggak boleh namain anak lu Skibidi. Dan gue mau nanya buat teman-teman gue yang di Malaysia, mungkin Deadputs ngeliat ini ya, tapi ya kenapa nggak boleh namain harimau ya? Ini pertanyaan, gue pengen tahu dari teman-teman yang mungkin lagi kerja di Malaysia, mungkin bisa tanya temennya kenapa nggak boleh namain harimau di Malaysia, atau lagi kuliah di Malaysia, atau emang orang Malaysia yang lagi tinggal di Indonesia dan juga mensubscribe gue. Silakan kasih tahu gue di kolom komentar di bawah. Gue malah penasaran banget kenapa di Malaysia kata harimau itu nggak boleh digunakan ke anak kecil. Gue yakin ini nggak mungkin tanpa sebab. Pasti ada yang pernah namain anaknya Skibidi somewhere in this world, man. Please don't do that. Dan gue juga mau tambah dan koreksi dari teman-teman di Malaysia.
Ini dugaan gue ya, kalau pasal atau peraturan yang ditulis tuh yang nggak sedetail kata-kata ini, pasti kayak pasal yang bilang ya jangan namain anak lu yang jelek-jelek, dan ini contoh-contohnya gitu kan ya. Kalau misalnya gue salah tolong koreksi gue lagi di bawah ya. Dari berita ini juga ditambahkan kalau ternyata tuh nggak boleh namain pakai title-title resmi official yang ada di Malaysia seperti Dato, Tan Sri, dan Puan Sri gitu. Make sense. Kayaknya di Indonesia nggak ada ya, correct me if I'm wrong. Karena ada yang namanya Sultan temen gue, ada yang namanya Raja temen gue, nama-nama presiden juga ada ya sekitaran gue. Gak tahu apakah Indonesia juga ada larangan untuk pakai title di namanya. Lagi-lagi bantu gue koreksi di bawah ya kalau misalnya gue keliru. Dan ditambahin juga kalau ternyata tuh nggak boleh pakai nama-nama yang susah dipronounce kayak YTJT apaan? YTJ. Susah ngomongnya itu mah. YTJ. Yang tahu-tahu Taja apa sih? Usuyuks. Cuyung. Gak mungkin kan ada orang Susah yang namain banget. nama anaknya seribet ini, kesian anaknya juga. Ini pengalaman gue ya, mungkin kalian udah gak ngerasain, tapi ini generasi gue pasti ngerasain. Nama asli gue tuh salah ya kalau kalian kira cuma 3 kata. Enggak men, enggak. Dan lu pada yang di generasi gue, inget gak kita tuh dulu waktu apa ngisi kertas ujian tuh mesti ngelingkerin Ya, apa hitam-hitam apa nama kita di kertas ujiannya. Bro, yang lain udah nomor 11, gue masih di kata terakhir nama gue. Udah gitu gue kalau ngelingkerin gak rapi lagi, takut salah lah, takut gak kedetek lah, dan lain-lain lah. Gue aja kesel ya nama gue kepanjangan. Apa kabar lu yang namanya susah dieja? Lu aja baik suruh baca Usuyuk saya coba sini Usuyuk, coba ngomong nama kamu siapa? Dah nggak bisa lah kasih nama Usuyuk. No Alek si di Ocha Us Yuk Uks. Susah. Semoga ini semua cuma dugaan buruk gua bahwa ada orang tua yang menamakan anaknya seaneh, seribet, dan senyiksa ini. Tentu saja ini adalah kabar bagus ya buat teman-teman yang di Malaysia. Setidaknya jelas gitu ya, Skibidi akan jadi salah satu nama yang lahir dari anak Malaysia. Tapi kalau menurut kalian, apakah akan ada satu anak di negara kita yang namanya Skibidi? Kira-kira aja, jangan sampai kesian anak ya. Tapi kalau menurut kalian bagaimana, komen di bawah. Tentu gue tadi terbuka banget ya buat koreksi buat teman-teman yang tinggal di Malaysia dan teman-teman yang mungkin, kalau di Indonesia tuh Kementerian Sosial ya kayaknya yang ngurus akte kelahiran dan lain-lain ya kalau nggak salah ya. Koreksi gue ya, atau tambahin gue kalau misalnya ada peraturan yang memang detail gitu dan jelas tentang penamaan ini ya di kolom komentar di bawah. Thank you. Dan gue minta maaf kalau ada salah, karena yang mau gue bahas adalah hal yang baiknya nih, dari bagaimana ya jangan sampai banyak orang tua mulai asal-asalan namain nama anaknya. Kesian anaknya. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Kalau korang suka video nih, jangan lupa lah tekan tombol subscribe ke bawah. Itu aja Radio Singham untuk episode kali ini. Gue Nobening pamit undur diri. Dan untuk kita semua, saudara serumpun dan se-ASEAN, stay clean and sound. Please, jangan namain anak lu Skibidi. I cannot be friend with you, man, kalau lu namain anak lu Skibidi. Jadi pemerintah Malaysia itu udah mengeluarkan sebuah peraturan nama-nama yang tidak dibenarkan seperti bodoh, busuk, harimau, skibidi. Tidak boleh menggunakan nama yang tidak memberikan makna baik dalam bahasa Melayu atau nama yang tidak diingini. Nah kalau harimau, apakah ada maksud tersendiri kenapa tidak boleh menamai nama anak itu harimau? Kan bisa aja dipanggil hari-hari kan gitu. Kan harimau tuh artinya pemberani gitu kan, yang menguasai hutan gitu kan. Oke, boleh komen aja di bawah guys, kenapa tidak boleh memberi nama harimau. Tidak dibenarkan memberikan nama-nama atau tidak boleh meletakkan nama gelaran seperti Datuk, Tan Sri, Puan Sri Haji gitu. Generasi sekarang taunya Skibidi, dulu taunya Skibidi pap. Cukup sekian. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan kita ketemu di next video. Bye bye. Assalamualaikum.